Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru anggota PGRI, serta mungkin Bapak Ibu yang saat ini menonton di live streaming. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, maka pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Setelah sekian lama kita tidak dapat berkegiatan tatap muka akibat pandemi COVID-19. Semoga Indonesia segera pulih dan anak didik kita bisa belajar dengan merdeka, merdeka belajar. Hidup PGRI! Hidup guru! Solidaritas? Yes. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema sejarah PGRI. Bung Karno pernah mengatakan, never leave history. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena ketika kita meninggalkan sejarah, berarti kita berada atau berdiri di atas kekosongan. Dan perjuangan kita akan menjadi amuk belaka. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita para guru untuk memahami sejarah PGRI agar kita tahu apa saja yang telah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Perlu kita ketahui bersama bahwa cikal bakal PGRI telah ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1912, para guru pribumi telah mendirikan Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1932, para guru sepakat untuk mengubah nama Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Persatuan Guru Indonesia. Nah, pengubahan ini cukup mengejutkan pihak Belanda, karena penggunaan kata Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan. Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang Jepang melarang aktivitas berbagai organisasi. Mereka sadar benar bahwa pendidikan adalah pusat kekuatan suatu bangsa. Mereka sangat menghargai guru dan juga dokter, bahkan memberi gelar kehormatan yaitu sensei, yang berarti awal mula hidup atau orang yang tertua. Pada saat itu penggunaan bahasa Belanda dan Inggris dilarang di sekolah-sekolah. Kemudian sekolah-sekolah wajib mengajarkan bahasa Jepang dengan huruf katakana, hiragana, dan kanji. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan di sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar dan juga di kantor-kantor. 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 23 sampai 25 November 1945, diadakan Kongres Guru Indonesia bertempat di Surakarta. Pada saat itulah para guru sepakat bersatu dalam wadah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Tujuan awal didirikannya PGRI adalah untuk memperkuat Republik Indonesia. Pada saat itu, pendidikan diarahkan untuk menanamkan patriotisme dan juga cinta tanah air. Para guru tidak hanya berjuang di bangku sekolah, namun turut mengangkat senjata untuk melawan Nika dan sekutu. Bahkan tidak sedikit guru yang gugur sebagai pahlawan bangsa. Memasuki abad ke-21, PGRI juga terus menyesuaikan diri, salah satunya dengan mendirikan PGRI Smart Learning and Character Center dengan tujuan untuk memberikan pendidikan teknologi kepada para guru demi menyongsong era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada para guru dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 dengan menetapkan hari lahir PGRI 25 November sebagai Hari Guru Nasional yang saat ini kita peringati. Begitu banyak buah kerja keras dari PGRI, di antaranya adalah disahkannya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 yang diikuti dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang berimplikasi pada pemberian tunjangan profesi guru yang saat ini dinikmati oleh para pendidik di seluruh tanah air. PGRI juga terus berjuang untuk perbaikan nasib guru honorer
Di antaranya dengan memperjuangkan guru honorer yang berusia di atas 35 tahun agar dapat menjadi ASN. Penyelenggara Demikian tadi, Bapak Ibu, kita pantas bangga menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Mari berjuang bersama untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini, mendidik generasi penerus bangsa menjadi Indonesia sejati, generasi yang siap berinovasi untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menutup pidato saya pagi ini dengan beberapa pantun. Kedung Gerujuk di Kecamatan Miri, cantik jelita, indah bercahaya. Selamat ulang tahun PGRI, semoga semakin jaya. Ke Sragen jangan lupa nasi pecel tumpang. Jangan lupa juga mencoba nasi jagung goreng di Kecamatan Gesi. Kami, para guru, siap berjuang untuk mendidik anak meraih prestasi. Mandi air hangat di Bayanan, pulang beli semangka masaran. Jika saya banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Jalan-jalan ke Sangiran, jangan lupa mengajak kekasih. Jika saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dewan juri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Guru Nasional di tahun 2021. Mengawali pidato saya, mari sejenak kita bernostalgia dengan sebuah lagu yang sangat fenomenal pada masanya. Jadi guru jujur berbakti memang menyakitkan. Umar Bakri, ciptakan banyak menteri, bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Umar Bakri. Oh, yuhu. Bapak Ibu, lagu ini diciptakan oleh Iwan Fals, musisi terkenal, terinspirasi dari kisah gurunya yang bernama Abah Landung saat Iwan Fals menempuh pendidikan SMP 5 Bandung. Bagaimana kisah perjuangan Umar Bakri pada saat itu? Umar Bakri muda pada tahun 1942 menjalani profesinya sebagai pendidik dengan berkeliling kota Bandung mengendarai sepeda kumbangnya. Dia akan bertanya kepada petani maupun kuli panggul yang ditemuinya, apakah bisa membaca? Jika belum, maka Umar Bakri akan mengajarinya membaca dengan papan tulis dan kapur yang diletakkan di sepeda kumbangnya. Apakah Umar Bakri atau Abah Landung di lagu itu sudah sejahtera kehidupannya? Sudah layak gajinya? Jawabannya belum atau bahkan mungkin tidak. Untuk itu Bapak Ibu, ini adalah sepenggal kisah-kisah perjuangan guru-guru kita, pendidik-pendidik kita di zaman penjajahan Jepang. Tentunya akan lebih heroik lagi guru-guru kita yang berada di masa sebelumnya. Katakanlah di masa penjajahan Belanda. Di masa itu atau di saat penjajahan Belanda, muncullah persatuan guru yang disebut Persatuan Guru Hindia Belanda yang dideklarasikan atau didirikan pada tahun 1912. PGHB ini terdiri atau beranggotakan dari guru desa, guru bantu, kepala sekolah, dan penilik sekolah.
Seiring berjalannya waktu, di tahun 1932, berdirilah atau berubahlah Persatuan Guru Hindia Belanda tadi menjadi Guru Indonesia atau Persatuan Guru Indonesia. Dengan menghilangkan istilah Hindia Belanda, maka ini menjadi tanda wujud bangkitnya nasionalisme guru-guru Indonesia. Dan semangat perjuangan proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai diadakannya Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Pada kongres ini didirikanlah Persatuan Guru Republik Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia lahir 25 November 1945. Sebagai bentuk penghargaan pemerintah Indonesia kepada para guru, dijadikanlah tanggal 25 November tersebut menjadi Hari Guru Nasional dengan atau Peraturan Presiden nomor 78 tahun 1994. Kisah Abah Landung dan guru-guru pada masa penjajahan mungkin tidak menjadi cerita untuk kita guru-guru pada masa kini. Karena apa? Perjuangan yang gigih dari PGRI. Hidup PGRI! Guru-guru kita sudah lebih maju, sudah lebih profesional dibandingkan dengan guru-guru di masa yang kemarin. Untuk itu, jadilah guru penggerak, jadilah pelopor perubahan. Ikuti program-program yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Ada guru penggerak, ada kepala penggerak, ada guru berbagi, ada Merdeka Belajar, dan juga ada pelajar Pancasila. Semuanya demi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Mengakhiri pidato saya, mari kita ingat kembali pesan sang proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, dalam sebuah buku yang berjudul di bawah bendera revolusi. Manusia tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Manusia tidak akan mengajarkan apa sesuai dengan kehendak hatinya. Dan manusia tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak ada padanya. Singkat, namun mendalam, pesan beliau untuk kita para guru. Akhir kata, banyak kesalahan kekurangan, mohon dimaafkan. Juminten kejegluk meja, trumpah jepat gawe soro. Cekap semanten atur kula kathah lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di gedung sekretariat PGRI Kabupaten Sragen ini dengan aman untuk menghadiri hari ulang tahun PGRI yang ke-76 dan Hari Guru Nasional dengan selamat, aman, tiada halangan apapun, sehat dan selalu tak lupa menggunakan masker, protokol kesehatan supaya kita sehat. Bapak Ibu Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejarah singkat tentang PGRI dan mengambil judul kesejahteraan anggota PGRI. Pada pagi ini akan saya sampaikan sejarah singkat mengenai PGRI, yaitu pada waktu itu kita menggunakan sebelumnya kita pakai yen.
Hidup PGRI. Hidup guru. Solidaritas. Siapakah kita? Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia adalah suatu organisasi yang terdiri dari Bapak, Ibu guru, dan tenaga pendidik lainnya. Di pagi hari ini kita akan mengadakan, tujuannya yaitu memperingati Hari Pendidikan, Hari Guru Nasional, dan Hari Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan tanggal 25 itu sebagai Hari Guru Nasional dijadikan hari sejarah singkat PGRI. Sejarah singkat PGRI berawal dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1912 berdirilah organisasi-organisasi yang terdiri dari guru-guru pribumi yang diberi nama Guru Persatuan Guru Hindia Belanda. Jumlahnya sangat banyak sehingga mereka membuat persatuan, yaitu untuk menuntut hak dalam pendidikan di Belanda. Maka dari itu, setelah mereka bersatu, terutama untuk kepala sekolah pada waktu di Holland Interschool yang pada waktu itu hanya dipegang oleh Belanda, mulai saat ini dipegang oleh bahasa Indonesia. Pada tahun 1932 lahirlah atau berubahlah Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Guru Indonesia, Persatuan Guru Indonesia, sehingga menambah semangat para guru-guru pribumi untuk bangkit bersatu menjadi guru yang sejati di Indonesia ini. Di sejarah singkat ini kita harus mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah ini tadi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, sejarah singkat itu membuat para guru semakin meningkat, semakin baik. Pada tahun 1945, pas tanggal 25 November itu kita peringati sebagai Hari Guru Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini khususnya kita mengenang lagi Hari Guru Nasional, terutama kesejahteraan yang telah diperjuangkan oleh bapak-bapak kita. Kebetulan di cabang kami berlangganan majalah Gelap Guru dan Sukawati Jadi kita para anggota yang ada di bawah ini tahu bagaimana perjuangan bapak-bapak untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan bagaimana perjuangan bapak-bapak PGRI, bapak dan ibu PGRI yang ada di atas, terutama mengenai hak dan kesejahteraan bagi kita semua, betul-betul kami rasakan. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, sekarang Bapak, dengan demikian Bapak dan Ibu, kita sebagai anggota PGRI merasa bangga dan senang dan berterima kasih kepada Bapak Ibu pengurus PGRI yang ada di pusat karena telah menuntun kami atau mensejahterakan kami. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kekuatan atau diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian tadi Bapak Ibu sejarah singkat PGRI yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk akhir kata,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI yang ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan pidato saya dengan tema sejarah PGRI dan saya beri judul Semangat PGRI Membangun Negeri. Dari Wonogiri berjalan cepat sampai Sragen membeli sandal. PGRI memang hebat, pencetak generasi handal. Hidup PGRI! Terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati. PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, sebuah organisasi yang ada di Indonesia yang anggotanya mereka yang berprofesi sebagai guru, pensiunan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan mensejahterakan para anggotanya. Cikal bakal daripada PGRI adalah Persatuan Guru Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1912. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda dirubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Hal ini membuat Belanda marah. Dia sangat benci karena Belanda tidak suka ada nama Indonesia tercantum dalam sebuah organisasi, apalagi ini organisasi pendidikan. Tetapi PGI terus berjuang, pantang mundur. Tetapi pada pemerintahan Jepang, semua organisasi yang ada di Indonesia tidak boleh beraktivitas, termasuk Persatuan Guru Indonesia. Vakum, bahkan sekolah-sekolah pun banyak yang ditutup oleh penjajahan Jepang. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dengan semangat kemerdekaan, PGI Persatuan Guru Indonesia berkumpul dari seluruh negeri di Surakarta pada tanggal 24 sampai 25 November 1945, 100 hari setelah Indonesia merdeka. Mereka mengadakan kongres dan hasilnya atau menghasilkan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sampai sekarang. PGRI banyak jasanya untuk kita. Guru-guru banyak jasanya untuk bangsa ini, sehingga di pundak guru disematkan penghormatan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena guru sudah mencetak generasi-generasi yang handal. Karena guru sudah melahirkan para pemimpin bangsa, presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan mereka yang berprofesi sebagai insinyur, dokter, wartawan, ilmuwan, bahkan para jenderal, para perwira,
para bintara, para tamtama, itu semua adalah produk-produk yang dihasilkan oleh guru. Tanpa guru mereka bukan siapa-siapa. Saya tegaskan, tanpa guru mereka bukan siapa-siapa. Karena apa? Guru punya senjata. Senjatanya apa? Pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Nelson Mandela, senjata yang paling ampuh adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan kamu bisa mengubah dunia. Dengan apa mengubah dunia? Buka kuncinya. Wawasan luas, banyak membaca buku. Hiasi ruangan-ruangan Anda dengan buku. Rumah-rumah, sekolah-sekolah, kantor-kantor. Seperti yang dikemukakan oleh seorang politikus, ilmuwan, penulis, bahkan orator, ahli pidato dari Inggris yang bernama Marcus Tullius Cicero. Beliau mengatakan, a room without book like is a body without a soul. Sebuah ruangan tanpa buku ibarat raga tanpa jiwa. Dan begitu juga nasihat atau semboyan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Itulah semboyan yang kita pegang terus sampai sekarang. Ibu bapak yang saya hormati, PGRI begitu banyak jasanya untuk bangsa ini. Guru-guru begitu banyak jasanya untuk bangsa ini. Maka pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan bahwa tanggal 25 November diperingati sebagai Hari PGRI atau Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahunnya sampai detik ini. PGRI akan tetap mengabdi. PGRI akan terus berbakti. PGRI akan terus membangun negeri, membimbing anak negeri, mengawal NKRI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.